Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan menjelaskan mengenai asesmen kompetensi minimum AKM menuju sekolah berkualitas. Merdeka Belajar adalah kebijakan besar dalam rangka mewujudkan transformasi atau perubahan pengelolaan pendidikan di Indonesia. Jadi salah satunya adalah dengan menghapus ujian nasional yang akan diganti menjadi asesmen kompetensi. Asesmen nasional sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Namun kita fokus ke AKM. Oke, tujuan utama dari AKM ini adalah untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Ada 2 jenis materi AKM, yaitu literasi atau baca tulis, yang kedua literasi numerasi. Nah, seperti apa bedanya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, asesmen AKM ini nantinya akan memiliki tujuan yang lebih luas lagi, yaitu asesmen nasional yang mendorong mengembangkan sikap, value atau nilai dan perilaku yang mencerminkan Pancasila. Jadi secara tidak langsung perubahan sikap dan karakter yang mencerminkan Pancasila ini bertujuan juga untuk agar supaya sumber daya manusia di Indonesia ini dapat bersaing di dunia internasional. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari soal AKM, ya, dari asesmen kompetensi minimum ini adalah pertama pilihan ganda, kedua pilihan ganda kompleks, menjodohkan, ada isian singkat, dan juga uraian. Nanti kita akan membahas dalam simulasi AKM yang akan saya berikan tutorialnya. Ya. Baik, mari kita mulai penjelasannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi AKM atau asesmen kompetensi minimum. Kita mulai dengan membuka Google, lalu kita ketik AKM simulasi, lalu login. Oke, jika sudah, kita buka dulu yang literasi ya. Kita klik literasi karena ada 2 materi, literasi dan numerasi. Kita mulai dari literasi terlebih dahulu. Oke, sudah. SD, tingkat SD sudah benar, kita lanjut. Ya, kemudian akan diperoleh username dengan password. Kita langsung login saja karena ini sudah otomatis ya. Oke, nah baru di sini kita ubah datanya. Nah, misalnya datanya kita ganti ya, karena saya perempuan, saya ganti jadi perempuan, tidak laki-laki. Ini sudah, lalu ketik nama, kita ketik nama Susi. Oke, tanggal lahirnya misalnya, oke bebas ya, nggak bebas sih maksudnya ya sesuai tanggal lahirnya sendiri ya. Ini saya buat aja tahun 2012 misalnya ya. Oke, sekarang ketik token yang ada di sebelah kiri ini ya. Bisa di copy atau bisa juga diketik ulang sesuai dengan huruf yang diminta ya. Jika huruf besar semua kapital, maka tulis huruf kapital, sesuaikan saja. Tapi saya akan copy paste saja ya, biar mudah. Kemudian kita submit. Oke, nah sekarang sudah ada konfirmasi tes. Oke, waktunya adalah 60 menit. Kita mulai. Sedang loading. Nah, sini ada sebelah kanan atas ini ada informasi soal. Karena kita belum mengerjakan, jadi tidak ada informasi apa-apa. Ini ada waktunya. Waktu yang tersisa adalah 59 menit ya. 59 ya. Ini ada daftar soal. Soalnya ada 21. Ya, kita bisa lihat soalnya ada 21. Nah, ini hurufnya ya. Kalau ingin huruf yang sedang atau besar, sepertinya saya memilih yang paling besar ya, karena mungkin tidak pakai kacamata. Oke, kita lihat di sini ada soal berupa teks. Nah, ada jawabannya bentuknya lingkaran seperti ini ya. Ya, jawabannya bentuknya lingkaran seperti ini, artinya ini adalah sebuah pilihan ganda yang hanya satu jawabannya. Ya, oke, kita baca dulu. Siti Udin di jalan. Siti dan Udin namanya, bukan mereka penuh debu.
dengan baju rombengan, mereka bernyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluk. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu, Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, pertanyaannya adalah, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Sepertinya ada disebutkan di sini ya, agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Apakah ada? Oke, sepertinya ada ya, jawabannya ingin bersekolah, kita pilih. Jadi ini jawabannya hanya satu. Oke, kita lihat di sini ada merah, kuning, biru. Merah ini berarti kita kembali ke soal sebelumnya, tapi karena ini nomor 1, tidak ada soal sebelumnya, kita harus lanjut. Tapi jika bisa klik ragu-ragu jika misalnya belum yakin, sepertinya jawabannya bukan A, B. Oke, nanti diubah deh. Kalau ragu-ragu klik saja yang kuning ini ya. Tapi kalau mau lanjut, kita lanjut ketik yang atau klik biru. Oke, sekarang kita lihat. Oke, soalnya apakah soalnya? Teksnya masih sama, kita lihat soalnya. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang. Nah, karena ini berbentuk kotak, sehingga jawabannya bisa lebih dari satu. Kalau yang tadi lingkaran jawabannya hanya satu, tapi kalau berbentuk kotak seperti ini berarti jawabannya bisa lebih dari satu sesuai dengan bacaannya atau wacana yang kita baca. Kita lihat sifat. Ya, pertanyaannya adalah sifat ya. Sifat Siti dan Udin. Oke, pekerja keras ya. Apakah mereka pekerja keras? Sepertinya kita baca pagi sampai malam mereka tersenyum dalam peluk. Berarti kalau bekerja pagi sampai malam berarti mereka pekerja keras kan? Oke, kita analisa ya. Jadi harus dianalisa dari bacaannya ya, dari wacananya. Apakah mereka pemalu? Wah, jika mereka pemalu, mungkin mereka tidak bernyanyi di tengah kebisingan ya. Berarti sepertinya tidak. Apakah mereka sabar? Oh iya, ada nih. Kalau bisa makan, kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Berarti mereka sabar. Berarti jawabannya ada 2. Ya, oke. Jadi diingat baik-baik, jika bentuknya kotak seperti ini, jawabannya bisa lebih dari 1. Jika lingkaran, jawabannya hanya 1. Kita lanjut ke soal berikut. Nah, masih sama ya. Teksnya masih sama, cuma ini adalah menjawab benar atau salah. Nah, kita langsung saja ke pertanyaannya. Ya, jadi tanpa kita baca, karena ini berupa benar salah, langsung saja kita baca soalnya. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Mereka tersenyum kan dalam peluk, berarti mereka bahagia dong. Jawabannya klik benar. Om dan tante kesal dengan kedatangan Siti Udin. Apakah disebutkan? Menyapa om tante, mereka disapa mengharapkan receh. Berarti sepertinya tidak ada kata-kata bahwa om dan tantenya kesal ya. Berarti salah. Oke. Jadi kalau sudah dapat jawabannya, kita lanjut ke soal berikut. Masih teks yang sama. Oke, tapi ini jawabannya adalah, ini pertanyaannya adalah berupa pertanyaan. Ya, soalnya berupa pertanyaan, berarti ini membutuhkan jawaban yang singkat. Jawaban singkat ya. Karena kotaknya kecil, jawabannya singkat saja. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Apa yang dilakukannya? Ting 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 ting. Bagaimana mereka menyanyi? Oh, menyanyi. Jawabannya mereka menyanyi. Atau kalau kamu bilang pengamen juga boleh, ya kan? Menyanyi di jalan kan pengamen ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal nomor 6. Nah, ini kita lihat bahwa yang diminta adalah menjelaskan ya. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sesuai dengan puisi di atas ya. Nah, jawabannya karena kotaknya besar, berarti yang diminta adalah bentuknya kalimat-kalimat ya. Atau kita bisa bilang sebagai sebuah paragraf ya. Jadi bisa dibuat beberapa kalimat. Seperti contohnya adalah kita tulis dari gambar ini, kita tulis oh mereka bernyanyi kan ya. Oke, jadi Siti dan Udin menyanyi di jalan. Oke, satu kalimat ya sudah kita dapat. Lalu mereka menyanyi dengan baju rombengan. Ya itu kan bajunya rombengan ya. Jadi mereka mengharapkan receh dari om dan tante. Ya, ini ya, karena di sini juga disebutkan ya, menyapa om tante mengharap receh. Ya, boleh 3 kalimat saja cukup. Boleh kita lanjut ke soal berikut. Nah, ini soalnya berbeda, berupa infografis. Kenapa kita bilang infografis? Karena ini info dan informasi, grafis itu grafik. Jadi infonya berbentuk grafik.
Kita lihat ini adalah, sebentar lupa pakai kacamata dulu. Ini mengenai berapa lama tidur yang kita butuhkan. Jadi ini gambarnya anak bayi ya. Kalau bayi itu memerlukan tidur 14 sampai 17 jam ya. Nih bayinya umur 0 sampai 3 bulan. Terus bayi umur 4 sampai 11 bulan, 12 sampai 15 jam sampai dan seterusnya. Kita lihat untuk anak sekolah mana ya? Oh ini 6 sampai 13 tahun ya. 9 sampai 11 jam sehari. Tuh, kalian kalau tidur 9 sampai 11 jam sehari. Nah, kita lihat teksnya ya. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata, bisa disebut juga mata panda, bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jadi jam tidur manusia beda-beda. Anak kecil tidurnya lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Nah, pertanyaannya sih mudah ya. Apa menyebabkan kita terlihat matanya seperti panda? Oke, karena diminta jawab, kita jawab. Oke. Jawabannya di sini, nah, di kotak sini ya. Jawabannya apa? Tadi udah disebutkan ya. Mata panda itu karena apa? Mata panda tuh, sebut mata panda timbul pada orang yang kurang tidur. Berarti jawabannya yang menyebabkannya adalah karena kurang tidur. Oke, udah jawabannya seperti itu aja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih dalam infografis yang sama, tapi kita lihat soalnya ya. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Jadi sudah disebutkan juga nih, yang tidak cukup tidur yang cukup sangat penting. Kurang tidur membuat kita mudah marah dan tidak fokus belajar, juga membuat kita mudah lupa. Berarti ada 3 hal ya. Nah nih jawabannya. Nah tadi apa? Oke, berarti kalau kita gampang marah tuh apa tuh namanya? Jadi kalau sering marah-marah bisa mengakibatkan apa? Kalau suka marah-marah, stroke ya. Terus apa lagi ya tadi ya? Yang sering apa tuh? Ya kalau stroke berarti kan kalau marah-marah terus kurang tidur, mudah lupa, terus tidak fokus belajar, terus mudah marah. Kalau sering marah-marah berarti bisa kena serangan jantung nih ya. Ya kan marah-marah kan emosinya tinggi ya, bisa kena serangan jantung. Tapi kalau diabetes sepertinya tidak ya. Diabetes karena pola makan, insulin juga kan. Kalau kena diabetes harus mendapatkan pengobatan dengan insulin ya, berarti bukan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih dengan soal yang sama, maksudnya dengan teks yang sama, soalnya beda ya. Apa tujuannya nih penulis menulis teks ini? Tujuan penulis itu apa sih? Nah, karena lingkaran jawabannya cuma satu ya, cari ya. Menunjukkan pada pembaca data rata-rata orang tidur per hari, mempengaruhi pembaca untuk memiliki waktu tidur yang cukup, menjelaskan kepada pembaca cara terhindar dari kurang tidur, atau menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Kira-kira yang mana ya? Oke, untuk kalau yang A menunjukkan rata-rata orang tidur per hari, sepertinya tidak. Mempengaruhi, menjelaskan cara untuk terhindar dari kurang tidur, atau memberi informasi pentingnya waktu tidur yang baik. Sepertinya ini yang lebih tepat ya, memberi informasi pembaca tentang pentingnya waktu tidur yang cukup. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Masih dalam teks yang sama, soalnya manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur yang cukup? Nah, ini kan jawabannya pasti bentuknya kotak nih, karena bisa jawab lebih dari satu. Ulangi ya, manfaat tidur yang cukup. Nah, manfaatnya apa? Membantu kita fokus belajar, ya. Tadi kan kalau kurang tidur kan tidak fokus belajar. Buat kita lebih mudah mengingat sesuatu, iya kan? Tadi kan supaya tidak lupa ya. Kalau kurang tidur kan jadi cepat lupa, berarti iya benar. Menyebabkan timbul lingkaran kan ini ditanyanya kan manfaat ya, berarti bukan ya. Buat kita lebih sabar, tidak mudah marah, iya. Jadi kan kalau kurang tidur marah-marah, berarti jawabannya ada 3 tuh, bisa 2, bisa 3, lebih dari 1. Kita lanjut. Oke, nah soalnya apa nih? Pasangkan informasi.
dengan lama tidur sebelah kanan. Oke, informasinya tentang lama tidur ya. Nah, tadi tuh yang kalau prasekolah, tadi mana sih yang prasekolah? Kita lihat ya. Prasekolah, oh nih, yang 3 sampai 4 tahun 10 sampai 13 jam. Yang prasekolah itu 10 sampai 13 jam. Berarti ke sini ya. Nah, kalau usia sekolah tadi udah ya, kita udah bahas tadi kalau nggak salah ya. Tuh, ini yang usia sekolah kan 9 sampai 11 jam. Oke, kita pasangkan berarti ini ke sini. Oke, kita lanjut ya, karena sudah yakin. Ingat kalau ragu-ragu, klik aja yang kuning, nanti kamu bisa kembali ke soal sebelumnya ya. Kita lanjut lagi, soalnya masih sama, tentukan benar salah. Nah, benar atau salah? Nah, kalau usianya 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan 60 tahun. Kalau 20 tahun, kita lihat yuk. Kalau 20 tahun ini ya berarti ya 7 sampai 9. Oh iya, berarti sama ya. Dengan yang umur 60 tahun kan ini 64 tahun nih. Ya kan? Berarti ya 20 tahun sama 60 tahun sama ya, 7 sampai 9 jam benar. Lalu orang yang kurang tidur kemungkinan mengalami kesulitan belajar, sudah fokus dan mudah lupa. Benar ya, tadi kan sudah diinformasikan kalau kurang tidur itu bisa sulit fokus sama mudah lupa. Benar ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Masih soal yang sama. Materi admin, teksnya sama ya. Andi murid kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, kalau kelas 5 SD berapa waktu lama tidur yang diperlukan? Tadi kelas 5 itu berarti umurnya sekitar berapa tahun ya? Kelas 5, 11 ya. Berarti 11 ya, ke sini ya, 9 sampai 11 jam ya. Tadi udah ada jawabannya. Kita jawab berarti 9 sampai 11 jam. Oke, jawabannya hanya itu. Kita lanjut. Nah, sekarang beda nih. Ini bentuknya adalah ada gambar, ada teksnya, tapi teks di sini ada dialognya ya. Ada cerita ya. Tadi kan puisi ya. Nah, kita lihat dulu gambarnya nih. Oh, sedang bersih-bersih ya di mana ini? Atau di sekolah kita bisa lihat ya. Oh, ini kita baca yuk. Baca ya. Permisi, boleh kami masuk ke dalam, Pak? Oh, boleh. Kami lihat kamar mandinya, Bu. Pagi itu sekelompok ibu berseragam biru menyapa warga di setiap rumah di Jalan Mustika. Ibu, ada pasukan biru, kata Nuha. Oh iya, hari ini hari Minggu, pekan kedua ya. Nuha beranjak ke pintu depan, bukakan pintu untuk tamu mereka. Hari Sabtu lalu, Nuha membantu ayahnya membersihkan halaman rumah. Pagi itu bak kamar mandi sudah dikuras ibunya. Rumah Nuha siap menerima pasukan biru. Nuha, sapa Mbak Nurul, salah satu petugas berseragam biru itu. Halamannya rapi, wah ada pohon serai untuk menghalau nyamuk juga, kata Mbak Nurul memuji. Nah, Mbak Nurul mencek kamar mandi. Oh, berarti ini adalah Ibu Jentik ya, yang memeriksa Jentik setiap 2 minggu sekali ya. Ibu mempersilahkan Mbak Nurul duduk. Masuk, Mereka langsung menuju kamar mandi. Keluar dari sana, Bu Nurul mengacukan ibu jarinya. Kalau mengacukan ibu jari berarti kamar mandinya bersih ya. Berarti kolamnya bersih. Nuha tersenyum, tidak ada kartu kuning hari ini. Jangan lupa ikut gerebek Jentik minggu depan ya, Bu. Pesan Mbak Nurul sebelum meninggalkan rumah. Ibu menganggukkan kepala. Apa gerebek Jentik itu, Bu? Nah, kata Nuha nanya nih. Oh, itu kerja bakti membersihkan selokan taman dan lapangan agar tidak ada sarang nyamuk, jawab ibu. Kita kan mau mencegah demam berdarah atau penyakit dari nyamuk lainnya, lanjutnya. Rasanya Nuha tidak sabar minggu depan. Mana Nuha dan keluarganya tinggal? Nah, kira-kira di mana? Kira-kira di mana mereka tinggal? Ini mereka tinggal di perumahan ya. Lihat gambarnya deh. Tuh, ya kan ada tamannya ya. Perumahan ya. Ya, perumahan. Boleh ya dibilang perumahan ya. Perumahan tapi tidak terlalu padat ya. Oke, kita lanjut ya. Jawabannya singkat aja. Karena kecil kotaknya. Teksnya tetap sama, kita lihat soalnya langsung ya. Apa yang terjadi jika ada jentik di bak mandi rumah Nuha? Tadi kan sudah dibilang kalau ada jentik tadi dapat apa ya? Kayaknya tadi disebut kartu kuning ya. Dapat kartu kuning. Satu lagi ya. Berarti kalau ada jentik banyak nyamuk dong bersarang di rumahnya. Iya, benar.
keluarga Nuha dan Polly terhindar dari penyakit oleh nyamuk? Ya tidak dong, karena kan ada jentik. Aman, berarti hanya 2 jawabannya yang benar ya. Kita lanjut. Oke, masih soal yang sama. Teksnya sama ya. Bagaimana perasaan Nuha dan Mbak Nurul mengacukan jempol? Nah, tadi kan udah bahas ya, kalau mengacukan jempol berarti bagus ya. Sedih, senang, senang dong. Masa sedih kan jempol, ya kan? Nah, senang karena kamar mandinya bebas jentik. Ya, ini lingkaran jawabannya cuma 1. Ingat ya, cuma 1. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai dengan pernyataan tersebut? Minta izin. Iya, tadi dia minta izin dulu ya sebelum masuk ya. Kayaknya ada deh, coba dilihat. Oke, ini ya. Oke. Nah, ini dipersilahkan kan, berarti kan sebelum masuk tunggu dipersilahkan ya, berarti ya, yang ya menunjukkan bahwa Mbak Nurul petugas yang sopan. Ini ya, minta izin dulu sebelum masuk ke rumah warga ya, bukan karena dia memakai seragam, bukan karena dia memberi pujian, kan dia belum masuk, bagaimana memberikan pujian ya, berarti karena Mbak Nurul minta izin ya. Lanjut. Oke, pasangkan. Nurul anak yang rumahnya didatangi petugas kesehatan. Dia bukan, dia kan petugasnya Nuha ya, berarti Nuha nih yang anaknya. Kalau Nurul berarti petugas ya, dia petugasnya ya kan, tadi kan bukan ibunya, bukan ibu yang menyambut kehadiran, bukan ya kan. Jadi kita lanjut. Nah, manakah yang merupakan, nah ini benar atau salah ya. Menanam pohon serai, tadi ada ya, ada kan menanam pohon serai kan. Nih pertama ya, kita lihat ya. Nih, wah ada pohon serai untuk menghalau nyamuk. Jadi pohon serai itu untuk menghalau nyamuk ya anak-anak ya. Membersihkan selokan tadi juga ada ya, kalau minggu depan kan ada membersihkan selokan ya. Nih tuh, kerja bakti membersihkan selokan tuh kan. Nah, jadi kita harus ingat benar-benar teksnya itu apa sih. Membersihkan taman, tadi juga ada nih taman nih tuh, taman, itu benar semua. Oke, kita lanjut. Masih juga dengan teks yang sama. Berdasarkan wacana, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk bersarang? Ayo, bersihkan halaman ya dong, kan supaya nggak ada nyamuk kan. Ini kotak, ingat ya, kalau kotak jawabannya bisa lebih dari 1 ya. Tanam pohon serai ya kan. Jadi untuk cegah nyamuk loh. Mengulas bak mandi ya, pakai seragam biru ya, nggak ada hubungannya dong. Oke, lanjut. Oke, menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan ya di dalam tulisan sesuai dengan isi cerita? Ilustrasinya, gambarnya sesuai nggak dengan isi cerita? Sesuai nggak sih? Tuh kan ada gambar apa sedang bersih-bersih, lalu ada gambar sedang memeriksa jentik di kolam bak mandi, kamar mandi, lalu ada jentik nyamuk, sedang memeriksa jentik nyamuk. Sepertinya iya sesuai ya. Apakah ilustrasinya sesuai? Kita jawab dulu. Iya sesuai karena apa tadi itu, ada gambar seorang wanita sedang memeriksa kolam mandi untuk memeriksa ya. Jadi seperti itu ya, bisa agak panjang ya, atau beberapa kalimat juga boleh ya. Jadi karena ini cukup panjang, boleh nih 1 kalimat ini tapi panjang ya jawabannya. Kalau kotaknya besar, berarti ini jawabannya bisa beberapa kalimat atau sebuah kalimat panjang ya. Lanjut.
Ada lagi? Oh, ternyata sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, kita konfirmasi ya. Kalau sudah selesai, kita klik tes selesai. Oke, karena sudah selesai, kita bisa lihat hasilnya. Tuh, bisa dilihat tuh hasilnya benar nggak? Benar, 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 benar. Kalau salah, mungkin nanti ada kita lihat, ya, bisa dilihat ya, review hasilnya dilihat sendiri. Oke. Ini kunci jawabannya ya, kalau jawaban kita nih kunci jawabannya berarti benar. Tuh, kebanyakan jawabannya benar, sepertinya benar semua sih. Oke, di download ya hasilnya ya. Oke, demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dicoba simulasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.